aja. Hai, Kami dari kelompok 3. yang beranggotakan Saya Kevin, NIM 20055. Saya dia NIM 20061. saya Rosa NIM 20079. Saya Mayang NIM 20083. Saya Fiona Verlin NIM 20101. Saya Ditya Kanti NIM 20104. Saya Yanita NIM 20107. Saksikan video kami. Yeay! Aku Erlia Herawati dengan NIM 2081141. Mana-mana sih chat nggak balas. Itu Fiona. Cariin kemana juga. Sakit gigi loh. Kenapa kok bisa? Belum tidur tuh nggak pernah gosok gigi. Joroknya astagfirullah. Emang kamu nggak punya duit buat beli kah? Ada, cuma malas aja gitu. Nggak boleh malas. Nah, lihat kan akibatnya jelek kali. Pasti gigimu bolong kan? Itulah. Aku punya loh rekomendasi pasta gigi yang bagus. Apa? Apa ya? Banyak sebenarnya. Nah, kalau kamu tahu ya di pasta gigi itu ada kandungan TCS atau triclosan. Nah, kalau kamu pengen tahu lebih lanjut, tonton berikut ini. Oke. Jadi kami akan membahas tentang High Performance Liquid Chromatography, Cable Diode Array Detector, Method Development and Validation for the Quantification of Triloxan in Toothpaste. Untuk anggota kelompok ada Firgando Kevin, NIM 208114055, ada Dia Pujastuti, NIM 208114061, ada Rosalia Elvitasari, NIM 208114079, ada Mayantri Cayani, NIM 208114083, ada Erlia Herawati, NIM 208114100, ada Fiona Verlin, NIM 208114101, ada Aditya Kantimestika, NIM 208114104, ada Janita Yomberlin, NIM 208114107. Sebelum masuk materi, kami akan membahas mengenai pasta gigi. Jadi, pasta gigi adalah salah satu produk kebersihan gigi yang mengandung paling tinggi konsentrasi triclosan atau disingkat menjadi TCS. Nah, pasta gigi ini merupakan bahan yang digunakan dengan sikat gigi untuk membersihkan tempat-tempat yang tidak dicapai. Menyikat gigi menggunakan pasta gigi dianjurkan 2 kali sehari, yaitu sesudah makan dan sebelum tidur. Pasta gigi yang digunakan pada saat menyikat gigi, dia ini berfungsi untuk mengurangi pembentukan plak atau stain, memperkuat perlindungan gigi terhadap karies, membersihkan dan memoleskan permukaan gigi, menghilangkan atau mengurangi bau mulut, dan memberikan rasa segar pada mulut, serta memelihara kesehatan gigi. Diode array is also a common detector, an advance on the variable UV detector. The difference with this type of detector is the flow cell now is located before the diffraction grating. Therefore, by the time the light has reached the grating, certain wavelengths of the light have already been absorbed by the component, which is eluting through the cell. And these wavelengths will be dependent on the chemistry of the component itself. The transmitted wavelengths fall on an array of diodes, and each diode will receive a certain wavelength band of light. The total peak response is the total response from the light which is hitting all the diodes. This detector is capable of displaying 3D chromatograms, which consist of the usual time and response axes, but with an addition of a third axis, which is wavelength. This extra wavelength information can help confirm the identity of an unknown and also can aid in peak purity. Sampel yang digunakan adalah triclosan 5-chloro-2,4-diklorofenoksilfenol TTS standar yang merupakan senyawa kimia yang biasa digunakan dalam banyak produk perawatan kesehatan seperti pada gigi, sabun, deodoran, sampo, perlengkapan pembersih, dan lainnya.
sebagai agen antimikroba dan disinfektan berspektrum luas. Berikut juga disertakan dengan gambar struktur senyawanya. Mengapa triklosan perlu ditetapkan kadarnya? Triklosan atau TCS saat ini dianggap sebagai kontaminan yang menimbulkan kekhawatiran karena kemungkinannya menyebabkan efek ekologis dan kesehatan manusia yang merugikan. Paparan TCS ini biasanya terjadi melalui produk perawatan pribadi seperti pasta gigi. Konsentrasi TCS dalam produk perawatan pribadi umumnya berkisar antara 0,1 sampai 0,3%. Oleh karena itu, produk ini merupakan sumber utama TCS di lingkungan. Meskipun TCS telah ditemukan pada konsentrasi rendah, lepasannya yang terus-menerus ke lingkungan melalui beberapa sumber telah menimbulkan kekhawatiran besar tentang efek yang dapat ditimbulkannya pada biota. Studi tentang efek jangka panjang TCS berkisar dari gangguan endokrin, stimulasi stres oksidatif, dan pelepasan mitokondria hingga gangguan saluran ion. Selain itu, jika dalam penggunaannya konsentrasi TCS yang dipakai terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka dapat menyebabkan bakteri resistensi terhadap TCS. Kenapa sih memilih metode HPLC-DAD ini? Jadi tuh pemilihan dari metode HPLC ini karena itu merupakan alat yang paling praktis dan juga mudah untuk penentuan dari triklosan dalam produk perawatan kesehatan pribadi. Nah, metode ini juga merupakan metode analisis yang ekonomis, sederhana, dan cepat untuk menentukan triklosan dalam sampel pasta gigi menggunakan HPLC dengan deteksi diode array. Apa saja bahan dan alat yang digunakan? Untuk alat yang digunakan, pertama ada ultrasonikator, ada mixer vortex, neraca analitik, kolom C18, dan millipore. Untuk bahan yang digunakan ada metanol, asetronitril, trikolosan, dan air murni. Cara kerja persiapan sampel. Pasta gigi dengan dan tanpa TCS dibeli dari pasar lokal di Colima, Meksiko. Untuk ekstraksi TCS 0,2 gram, pasta gigi ditambahkan ke 2 mili MEOH atau metanol. Kemudian disonikasi selama 7 menit. Lalu larutan tersebut disaring dengan millipore 0,22 mikrometer dan diambil 1 mili, kemudian dipindahkan ke vial HPLC untuk analisis kromatografi. Analisis HPLC Diode Array Detector. Pemisahan kromatografi TCS dilakukan menggunakan kolom simetri C18, eluse fase gerak isokratik yang terdiri dari asetonitril banding air dengan volume 80/20 pada suhu 30 derajat Celcius dan laju alir 0,6 ml per menit dan volume injeksi 10 mikroliter. Setelah itu dianalisis dengan waktu 5 menit. Kemudian penentuan TCS terdaftar pada panjang gelombang 225 nm. Identifikasi TCS dilakukan dengan membandingkan waktu retensi dan spektrum UV pada rentang panjang gelombang 190 sampai 280 nm dengan standar yang telah didaftarkan sebelumnya. Validasi metode yang digunakan itu apa aja sih? Jadi, validasi metode yang digunakan itu ada selektivitas. Nah, selektivitas ini dievaluasi dengan perbandingan kualitatif waktu retensi dan spektrum UV dari puncak yang diperoleh dalam sampel dengan yang diperoleh dari standar.
Nah, kemudian presisi, metode ini itu dinyatakan sebagai presentasi standar deviasi relatif atau RSD dari pengukuran ulang. Untuk keterulangan, 3 konsentrasi berbeda dianalisis pada hari yang sama, dan untuk produktivitas, 3 konsentrasi berbeda dianalisis pada 3 hari berturut-turut. Yang ketiga itu akurasi, dinilai dengan menganalisis 3 sampel berbeda pada 3 konsentrasi triklosan yang berbeda dan dinyatakan sebagai pemulihan metode analit. Kemudian ada linearitas, itu menggunakan analisis regresi linear dari kurva kalibrasi 5 titik dan rentang linear serta presentasi linearitas dihitung. Sensitivitas menggunakan limit of detection dan limit of quantification yang ditentukan oleh serangkaian pengenceran larutan yang mengandung TCS. Robustness dianalisis menggunakan uji Youden-Steiner, di mana parameter dipilih berdasarkan kemungkinan variabilitas dengan metode analisis dalam Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oh gitu ya, Ca. Ayo temannya ke dokter gigi, Ca. Jangan cepat lah, biar kalau nggak sakit-sakit mulu di gigi. Habis itu kita nanti beli pasta gigi ya, yang ada TCS-nya. Iya, gampang. Ya. Ya. Ayo Ca, gigiku udah sakit banget ini. Mana bro? Mana ada dokter buka? Ya aneh, Mam. Berarti kita beli pasta gigi dulu. Oke. Iya. Guys, gimana? Videonya menarik kan? Tapi teman-teman juga udah tahu kalau penelitian itu penting banget. Apalagi kita pasti udah nggak asing sama pasta gigi yang biasa kita pakai setiap hari. Ya teman-teman, video tentang penetapan kadar triklosan yang terkandung dalam pasta gigi menggunakan metode HPLC DAD. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman jadi lebih tahu dan lebih mengerti terkait pentingnya penetapan kadar suatu analit dalam sampel, khususnya yang dibahas dalam video kali ini, yaitu penetapan kadar triklosan dalam pasta gigi. Terima kasih. Sebelah sini ada muka Mbak Hera. Ayo. Ayo, apa? Ngomong apa? Kami dari kelompok 3. Dengan beranggotakan yaitu Nim dan Pin, jangan lupa. Nim urut Semua dong bilang aja sekali semua. 3. Hai semua. Hai. Hai guys. Hai guys aja guys. Hai. Hai semua. Gitu aja, kalau guys kayak nanti dilihat biasanya. Hai. Satu orang bilang kami dari Kami dari kelompok, kami dari kelompok 3. Oh yaudah, Kelompok tiganya tiga. bareng-bareng ya, oke. Ekspresif ya. Siapa yang ngomong? Mas jangan iya. pakai masker lah mas. Masker aja aku. Ayo itu. Ayo. Ayo. Kan nanti dipotong tenang tuh. Jadi di skin aja nih buat kredit nanti. Biar lama. 1, 2, 3. Hai. Kami dari kami dari gitu ya, oh ya, oke maaf. 1, Kelompok 3 gitu ya. kami dari Ulang ayo. kelompok 3. Oke. 1, 2, 3. Hai. Kami dari Kelompok 3. yang beranggotakan Saya Kevin,
NIM 208114055. Aku dia NIM 208 11461. Saya Rosalia Fitri.